Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 Allah berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, Bukit Safa dan Marwah adalah dua buah bukit yang terletak dekat dengan Baitullah atau Ka'bah. Bukit Safa dan Marwah ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam dunia Islam, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bukit Safa dan Marwah yang berjarak sekitar 450 meter itu menjadi salah satu dari rukun haji dan umrah, yakni melaksanakan ibadah sa'i. Ibadah sa'i adalah berjalan kaki dan berlari-lari kecil di antara kedua bukit tersebut sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Dan ketika melintasi Batnul Wadi, yaitu kawasan yang terletak di antara Bukit Safa dan Marwah yang saat ini oleh pemerintah Arab Saudi ditandai dengan lampu berwarna hijau, para jemaah pria disunahkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan untuk jemaah wanita disunahkan berjalan lebih cepat. Ibadah sa'i ini boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan oleh wanita yang datang haid ataupun nifas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum perintah ibadah haji dilaksanakan, Bukit Safa dan Marwah telah menjadi saksi sejarah perjuangan seorang ibu yang bernama Siti Hajar dalam menyelamatkan anaknya Nabi Allah Ismail dari kehausan pada puluhan abad yang silam. Bukit Safa dan Marwah tidak dapat dipisahkan dengan kisah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Seperti diketahui, Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang istri, yakni Siti Sarah dan Siti Hajar. Namun ketika Siti Hajar memiliki putra yang bernama Nabi Ismail, timbul kecemburuan dalam diri Siti Sarah dan ia meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar antara dirinya dan Siti Hajar segera dipisahkan. Siti Sarah tidak mau hidup bersama dalam suatu negeri dengan Siti Hajar. Waktu itu Nabi Ibrahim tinggal di Hebron, Palestina. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya ia bersama-sama dengan anak dan istrinya Nabi Ismail dan Siti Hajar pergi ke Mekah. Mekah di waktu itu belum didiami manusia, hanya merupakan lembah pasir dan bukit-bukit yang tandus dan tidak ada air. Di tempat inilah keduanya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Siti Hajar merasa sedih saat ditinggalkan begitu saja di tempat yang tak ada orang itu. Lalu ia bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hendak kemanakah engkau wahai suamiku Ibrahim? Sampai hatikah engkau meninggalkan kami berdua di tempat yang sunyi dan tandus ini?" Pertanyaan itu berulang-ulang, tetapi Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun juga. Siti Hajar kemudian bertanya lagi, "Adakah ini memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala?" Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar jawaban suaminya yang ringkas itu, Siti Hajar gembira dan hatinya pun menjadi tentram. Ia percaya hidupnya tentu terjamin walaupun di tempat yang sunyi, tidak ada manusia dan tidak ada segala kemudahan. Sedangkan waktu itu Nabi Ismail alaihissalam masih menyusu. Kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuruti perintah-perintahnya melebihi dari segala sesuatu apapun.
Ia pun memasrahkan semuanya kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah ini, yaitu rumah yang begitu dihormati, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudahkanlah mereka untuk bersyukur kepadamu." Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-37. Sewaktu Ismail dan ibunya hanya berdua dan kehabisan air untuk minum di lembah pasir dan bukit yang tandus itu, Siti Hajar pergi mencari air, pulang dan pergi dari bukit Sofa dan bukit Marwah sebanyak 7 kali. Saat kali ke-7 atau yang terakhir, ketika sampai di Marwah, tiba-tiba terdengar oleh Siti Hajar suara yang mengejutkan. Lalu ia menuju ke arah suara itu, dan alangkah terkejutnya Siti Hajar bahwa suara itu adalah suara air yang memancar dari dalam tanah dengan derasnya di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Kemudian Siti Hajar mengumpulkan air itu dan berkata, "Zam, zam, berkumpullah, berkumpullah." Dan itulah sejarah. Kemudian air itu dinamai air Zam-Zam hingga saat ini. Dan di lokasi ini pula Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril dan berkata kepadanya, "Jangan khawatir ya Siti Hajar, di sini Baitullah, rumah Allah, dan anak ini Ismail serta ayahnya akan mendirikan rumah itu nanti. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang selalu bersyukur kepadanya." Mudah-mudahan cerita singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.